Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Sakir. Jadi di video kali ini saya akan coba melakukan analisis luasan lahan mangrove menggunakan kombinasi algoritma NDVI dan NDMI. Jadi kenapa menggunakan dua kombinasi algoritma ini? Sebelumnya NDVI itu hanya mengukur indeks kehijauan dari vegetasi. Jadi semua vegetasi yang hijau bisa dibaca sebagai mangrove, seperti vegetasi darat, semak pesisir, ataupun area sawah dan kebun di dekat pantai bisa terbaca sebagai mangrove. Nah, vegetasi non mangrove sering ikut terhitung sebagai mangrove sehingga luasan mangrove bisa berlebihan atau overestimate. Dengan ini menggunakan kombinasi NDMI yang digunakan untuk mengukur kandungan air pada vegetasi. Jadi mangrove sejatinya tumbuh di lingkungan yang basah, sedangkan vegetasi darat umumnya lebih kering dan memiliki nilai NDMI lebih rendah. Oleh karena itu, NDMI dapat digunakan untuk membedakan mangrove sejati dari vegetasi darat yang sama-sama berwarna hijau. Karena mangrove adalah vegetasi hijau yang tumbuh di lingkungan basah, maka NDVI dan NDMI lebih baik dan lebih akurat dibanding NDVI saja dalam analisis luasan mangrove. Kriteria nilai NDVI dan NDMI untuk analisis kali ini. Ini berdasarkan jurnal dari Prasetyo et al. Tahun 2025. Jadi untuk vegetasi mangrove, nilai NDVI vegetasi mangrove itu berada di 0,3 hingga 0,7. Sedangkan nilai NDMI untuk vegetasi mangrove berada di rentang 0,2 hingga 0,5. Berikut merupakan tahapan pengolahannya. Mungkin kita langsung saja ke proses pengolahan analisis luasan mangrove. Jadi di sini saya sudah membuat folder baru untuk analisis kali ini yang berisikan data citra Sentinel 2A dari band 4, band 8, dan band 11. Kita langsung saja ke ArcGIS, kemudian kita masukkan data ke 3 band yang akan kita analisis. Selanjutnya, jika data sudah kita masukkan, pertama kita bisa ubah nama pada masing-masing data citra ini agar mempermudah proses analisis kita pada video kali ini. Di sini untuk band 4 kita singkat saja menjadi band 4, dan begitu juga dengan band-band seterusnya. Untuk band 8, kemudian untuk band 11. Oke, selanjutnya jika ketiga data citra sudah kita ubah untuk namanya, kemudian kita bisa melakukan pemotongan data citra berdasarkan wilayah yang akan kita analisis. Pada video kali ini kita akan menganalisis luasan mangrove pada daerah Pulau 9 di Kabupaten Langkat. Jadi untuk proses pemotongan data citranya itu, di sini kita bisa buat
save file baru, kita klik kanan saja, kemudian new, kemudian kita buat save file. Di sini kita pilih fitur type polygon. Untuk namanya bisa disesuaikan saja. Kemudian koordinat sistem pakai yang WGS 1984. Kemudian klik OK. Selanjutnya ke editor, start editing. Di sini kita klik features, kemudian kita klik yang new save file, kemudian kita pilih yang rectangle saja. Lalu kita rectangle wilayah yang akan kita analisis untuk kita potong data citranya. Jika sudah, kemudian save edit, stop editing. Selanjutnya kita ke search, kita cari extract by mass. Extract by mass. Untuk import raster, kita masukkan yang band 4 terlebih dahulu. Untuk import raster of feature mass datanya ini kita masukkan save file yang kita buat, kemudian kita simpan di folder yang kita buat sebelumnya. Di sini kita buat geodatabase baru saja. Untuk nama kita buat karena tadi band 4, ini kita buat saja untuk band 4 juga, kemudian klik OK. Prosesnya telah selesai, maka datanya akan terpotong berdasarkan save file yang kita buat sebelumnya. Kita sudah melakukan pemotongan data citra dari ketiga band ini. Kita bisa hapus saja untuk band-band yang tidak digunakan. Jadi yang tersisa itu hanya data citra yang sudah kita potong sebelumnya. Selanjutnya kita lakukan resampling band. Jadi untuk menyamakan resolusi spasial dengan band lain. Sebelumnya untuk data citra band 11 itu dia menggunakan resolusi 20 meter. Dikarenakan untuk yang band 11 ini resolusi 10 meternya itu tidak ada pada saat kita mengunduh data citra. Jadi kita lakukan analisis resampling band untuk menyamakan resolusi spasial agar bisa dianalisis secara bersama dengan band-band lain. Di sini kita bisa pergi ke toolbox, kemudian data management tools, kemudian kita ke raster dan raster processing, dan pilih resample. Ini untuk input raster ini kita masukkan data citra yang akan kita ubah resolusinya. Outputnya di sini kita samakan saja menjadi band 11. Accept. Jadi output cell size nya ini kita ubah menjadi 10 sesuai dengan resolusi band yang lain. Kemudian untuk resampling teknik kita menggunakan bilinear. Di sini kita simpan di file geodatabase sebelumnya. Kita tunggu proses resamplingnya hingga selesai. Oke, ini proses resamplenya telah selesai. Di sini kita ubah lagi untuk namanya, kita sederhanakan menjadi band 11.
untuk hasil dari resample. Kemudian yang band sebelah sebelumnya ini kita bisa hapus saja. Kemudian untuk langkah selanjutnya kita lakukan analisis NDVI dengan rumus berikut. Jadi band 8 min band 4 bla bla bla, kita copy saja ke toolbox toolbox search saja, kita cari raster kalkulator, cari raster kalkulator. Nah, kita pilih yang ini. Kemudian copy rumus untuk NDVI nya, paste. Nah, di sini pastikan nama pada rumus dan nama pada layer sini sama agar ya, tidak error. Nah, ini untuk nama outputnya kita bisa buat sebagai NDVI. Save. Jika dirasa sudah benar, kita klik OK. Tunggu prosesnya hingga selesai. Oke, jadi NDVI telah selesai. Kemudian kita lakukan analisis NDMI, Normalized Difference Moisture Index. Di sini kita copy saja rumusnya. Copy. Kita ke raster kalkulator lagi. Masukkan rumus. Pastikan rumus dan nama dari band sudah sesuai dan sudah benar. Kemudian kita simpan sebagai NDMI. Save, lalu klik OK dan tunggu proses hingga selesai. Oke, jadi ini untuk proses NDVI dan NDMI nya telah selesai. Ini untuk hasil dari NDVI. Nah, kemudian ini untuk NDMI. Langkah selanjutnya itu kita lakukan klasifikasi mangrove. Akan raster kalkulator dengan algoritma kondisional atau kon. Ini merupakan algoritma logika jika maka. Jadi nilai NDVI, kriteria nilai NDVI dan NDMI dalam rumus ini berdasarkan tabel kriteria yang kita miliki dari jurnal berikut, dari jurnal ini. Kemudian jadi kondisional ini merupakan logika jika maka. Jadi dia itu jika nilai NDVI 0,3 lebih dari 0,3 sebelumnya jika NDVI lebih dari 0,3 dan NDVI di bawah 0,7 dan NDMI lebih dari 0,2 dan NDMI
di bawah 0,5 atau 1, jadi dia akan menghasilkan keterangan 1 untuk nilai yang memenuhi dari kriteria berikut ini, kriteria rumus kriteria yang kita gunakan ini. Nah, jadi pada hasil akhirnya nanti dia akan terbagi menjadi dua, yakni 1 untuk nilai yang memenuhi atau mangrove, dan 0 untuk nilai yang tidak memenuhi atau non mangrove. Nah, di sini kita bisa copy saja untuk rumus dari klasifikasi ini. Kita ke raster kalkulator lagi. Ini kita paste saja. Sorry. Jadi raster kalkulator. Kita pastikan rumusnya. Nah, dan di sini kita pastikan lagi untuk nama dan rumus ini sudah sesuai agar tidak error. Nah, di sini kita bisa simpan, filenya dengan mangrove awal. Oke, jika dirasa sudah benar dan sesuai, kita klik OK, tunggu proses raster kalkulatornya selesai. Oke, untuk hasil klasifikasi mangrove dihasilkan sebagai berikut. Jadi di sini dapat dilihat untuk 1 itu merupakan nilai untuk wilayah mangrove-nya, dan 0 ini karena ini bisa kita bilang daerah perairan, karena sebelumnya ini untuk 0 ini kita bisa asumsikan sebagai area yang bukan mangrove. Oke, untuk langkah selanjutnya kita konversi data raster tersebut, data raster sebelumnya, ke polygon menggunakan ArcToolbox. Langsung saja ke ArcToolbox, ke conversion tools, kemudian from raster, pilih yang raster to polygon. Di sini input rasternya kita masukkan mangrove awal. Masukkan mangrove awal. Ini kita pilih value. Untuk outputnya kita simpan sebagai mangrove polygon. Kemudian kita checklist untuk simplify polygon, dan kita klik OK. Oke, selanjutnya untuk data rasternya telah kita ubah menjadi polygon. Nah, di sini semuanya terubah menjadi polygon. Kita harus memisahkan area mangrove dengan area non mangrove-nya berdasarkan nilai 0 dan 1 ini. Jadi kita klik kanan hasil mangrove polygon ini, kemudian open attribute table, kemudian kita pilih select by attribute.
Nah, di sini kita pilih yang grid kode sama pilih sama dengan 1, kemudian apply. Nah, jadi dia akan melakukan seleksi untuk nilai-nilai mangrove atau nilai-nilai 1 yang diindikasikan sebagai mangrove. Yang kita close, ini kita close saja. Selanjutnya klik kanan lagi pada mangrove polygon, ke data, lalu ekspor data. Nah, di sini untuk ekspornya ini kita pilih yang select features. Nah, jadi data-data yang diseleksi saja yang akan diekspor, bukan yang all features. Ini kita pilih yang select features, kemudian kita simpan outputnya sebagai SHP. Di sini untuk namanya kita bisa buat sebagai mangrove final atau tahapan terakhir. Kita klik OK. Nah, di sini kita pilih yes saja. Nah, merupakan untuk pemisahan yang telah kita lakukan sebelumnya. Nah, di sini kita bisa lakukan perhitungan luasan mangrove dengan langkah-langkah seperti berikut. Jadi kita bisa klik kanan, kemudian open attribute table. Di sini kita pilih add field. Untuk namanya itu kita bisa buat dengan luas dalam hektar, luas HA. Kemudian untuk type datanya kita pilih yang double, klik OK. Kemudian kita klik kanan pada field baru 2 hektar ini, kemudian kita ke calculate geometry. Nah, di sini untuk propertinya kita pilih area, untuk units kita pilih yang hektar, klik OK. Nah, jadi untuk melihat luasan mangrove pada pulau yang kita analisis ini, kita bisa klik kanan pada field yang kita buat ini, klik kanan dan statistik. Nah, di sini ditampilkan nilai zoom, dimana untuk nilai luasan mangrove itu sekitar 593 hektar. Nah, selanjutnya bisa tinggal dilakukan layout. Mungkin itu saja untuk video pengolahan luasan mangrove dengan algoritma NDVI dan NDMI ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.